5 kunci keamanan pangan di retail. Makanan yang kita konsumsi dapat tercemar pada saat dijual di retail, seperti warung, kios, los, atau minimarket. Pencemaran ini dapat mengakibatkan keracunan makanan pada mereka yang memakannya, sehingga merugikan pembeli dan pedagangnya. Keamanan pangan di retail dapat dicapai dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan, yaitu 1. Terima pangan dengan aman. 2. Sediakan sarana simpan dan pajang yang aman. 3. Simpan dan pajang dengan aman. 4. Jaga kebersihan. Dan 5. Jual dengan aman. Kita mulai dari kunci pertama, yaitu terima pangan dengan aman. Setiap pemilik retail harus memastikan produk pangan yang diterima dari pemasok dalam kondisi baik. Jika menerima pangan olahan berkemas, lakukan pengecekan dengan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Sedangkan untuk pangan segar, pastikan kondisinya segar, baunya tidak busuk dan berwarna cerah atau sesuai. Untuk pangan siap saji, perhatikan hal berikut. Pangan disimpan dalam wadah tertutup, kondisi bersih dan warnanya tidak mencolok. Kunci kedua yaitu sediakan sarana simpan dan pajang yang aman. Ruang atau tempat penyimpanan harus bersih, kering, cukup cahaya, cukup ventilasi. Tersedia rak yang cukup untuk menyimpan pangan dan non-pangan secara terpisah. Rak tidak menempel ke dinding dan mempunyai kaki agar ada jarak dengan lantai. Tersedia tempat sampah berpenutup. Kunci ketiga yaitu simpan dan pajang dengan aman. Atur penyimpanan produk agar tidak tercemar dengan cara pisahkan produk pangan dengan bukan pangan. Selain itu, pisahkan pangan mentah dengan pangan matang. Susun dengan rapi, tidak berdesakan. Gunakan sistem FIFO, first in, first out, dan FEFO, first expired, first out. Sesuaikan suhu dengan produk yang dipajang. Simpan pangan siap saji dalam wadah tertutup. Kunci keempat yaitu jaga kebersihan. Bersihkan ruangan dan tempat penyimpanan dengan rutin. Lakukan pengendalian hama. Buat jadwal rutin untuk melakukan pembersihan toko. Gunakan bahan kimia pencuci, pembersih ruangan, atau peralatan sesuai petunjuk pada labelnya. Simpan bahan pembersih di tempat terpisah dan beri label. Jangan biarkan sampah bertumpuk. Karyawan harus selalu menjaga kebersihan. Kunci kelima yaitu jual dengan aman. Untuk memastikan produk yang dijual aman, retail harus mempunyai tata cara penarikan produk kedaluarsa dan pengaturan perpindahan produk. Pengaturan penarikan produk kedaluarsa antara lain, produk yang sudah mendekati masa kedaluarsa tidak boleh dipajang lagi dan harus ditarik dari toko. Pastikan produk yang tidak dilengkapi tanggal kedaluarsa disimpan dengan sistem FIFO. Produk yang kedaluarsa harus dimusnahkan oleh pemilik toko. Untuk memudahkan pengecekan dan perputaran pangan, lakukan hal sebagai berikut. Simpan produk curah dengan terpisah antara stok lama dan stok baru. Kelompokkan produk pada rak berdasarkan masa kedaluarsa. Lakukan pemeriksaan tanggal kedaluarsa secara berkala. Untuk penyerahan kepada konsumen, lakukan hal sebagai berikut. Periksa kembali pangan yang akan diserahkan kepada pembeli. Serahkan produk pangan dan non-pangan dalam kantong terpisah. Begitu juga dengan pangan mentah dan pangan matang. Pengambilan pangan siap saji sebaiknya dilakukan oleh petugas di retail dengan menggunakan alat yang bersih dan gunakan kemasan untuk pangan. Untuk pangan beku atau pangan dingin, sebaiknya tambahkan es batu pada saat diserahkan kepada pembeli. Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Aman dagangannya, puas konsumennya. Ingat 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Hai sahabat pupuk, masih bingung bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi? Yuk kita pelajari lebih jauh. Pupuk subsidi merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian Indonesia sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Ada 4 syarat yang perlu sahabat pupuk penuhi untuk menebus pupuk subsidi. Apa saja? Pertama, telah tergabung dalam kelompok tani. Kedua, terdaftar dalam sistem ERDKK. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk. Keempat, telah mengisi formulir penebusan pupuk subsidi. Perlu sahabat pupuk ketahui, peruntukan pupuk bersubsidi ditujukan bagi petani dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dengan luas maksimal 2 hektar per musim tanam. 2. Petani sebagaimana dimaksud telah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Simluhtan. Masing-masing kelompok tani ini diwajibkan untuk menyusun RDKK dan selanjutnya petugas penyuluh lapangan akan memasukkan permintaan ke dalam aplikasi Simluhtan. Setelah memenuhi syarat tersebut, sahabat pupuk dapat melakukan penebusan dengan 2 cara. Pertama, dengan menggunakan KTP. Petani cukup membawa KTP fisik dan fotokopinya untuk dilampirkan dalam formulir penebusan. Dan dicatat transaksi penebusannya dengan format, nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan penebus. Kedua, dengan menggunakan kartu tani. Petani dapat membawa kartu tani ke kios pengecer resmi. Petugas akan menggesek kartu ke mesin EDC dan silakan masukkan PIN sebagai dasar transaksi. Jika saldo kartu tani mencukupi, proses transaksi dapat dilanjutkan sesuai dengan volume penebusan pupuk. Jika saldo kartu tani tidak tersedia atau tidak mencukupi, petugas kios akan menyetorkan dana yang dibayarkan petani tersebut pada rekening kartu tani untuk digunakan dalam transaksi pupuk bersubsidi. Jika ada kendala dalam proses transaksi atau pembayaran, petugas akan berkoordinasi dengan petugas bank pelaksana kartu tani di wilayah tersebut. Nah, itu dia syarat dan cara penebusan pupuk bersubsidi. Tidak sulit bukan? Jika ada kendala, sahabat pupuk bisa menghubungi kami lewat layanan pelanggan pupuk Indonesia di 0800 100 8001. Jadilah konsumen cerdas dan waspada produk pupuk tiruan. Pengendalian hama terpadu. Pemantauan tanaman secara rutin perlu dilakukan untuk melihat adanya hama atau penyakit, serta bisa dilakukan tindakan preventif maupun kuratif. Rotasi jenis tanaman pada setiap musim tanam perlu dilakukan untuk memutus siklus hama dan penyakit tanaman. Secara menyeluruh, tindakan preventif dapat dilakukan dengan modifikasi lingkungan, perlakuan benih, perlakuan tanah, perangkap organisme pengganggu tanaman. Tindakan preventif lainnya adalah memangkas bagian tanaman yang terinfeksi, mengumpulkan daunnya dan menguburnya. Selain itu, penggunaan perangkap dan musuh alami juga masuk ke dalam tindakan pencegahan atau preventif, sedangkan tindakan kuratif dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Penggunaan pestisida harus dengan 6 prinsip, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Jenis pestisida yang digunakan juga harus sesuai dengan jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang. Penggiliran penggunaan pestisida juga penting untuk dilakukan untuk menghindari kekebalan organisme pengganggu tanaman pada jenis pestisida tertentu.
Pangan yang aman harus bebas dari 3 bahaya, yakni bahaya kimia, bahaya biologi, dan bahaya fisik. Bahaya kimia berasal dari bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Contohnya yang pertama, racun alami, seperti racun dari jamur, singkong, ikan buntal, dan lain-lain. Kedua, cemaran bahan kimia dari lingkungan, misalnya dari asap kendaraan bermotor. Ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas penggunaan. Keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Cara pencegahan dari bahaya kimia yang pertama, cucilah buah dan sayuran dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Kedua, jika menggunakan bahan tambahan pangan tidak boleh melebihi takaran yang diizinkan. Dan yang ketiga, jangan menggunakan kertas koran, plastik, ataupun styrofoam untuk membungkus pangan, terutama pangan yang panas. Selanjutnya, bahaya biologi. Bahaya ini bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan kematian. Cara pencegahan dari bahaya biologi yang pertama, belilah pangan di tempat yang bersih. Kedua, belilah dari penjual yang sehat dan bersih pula. Ketiga, belilah pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Keempat, pastikan kemasan pangan tidak rusak. Kelima, pastikan pangan masih dalam kondisi yang baik, tidak busuk ataupun basi. Dan yang terakhir, jika makanan sudah tidak baik, jangan ragu untuk dibuang. Yang terakhir, bahaya fisik. Bahaya ini berasal dari benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, kuku, staples, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lain. Cara pencegahan dari bahaya fisik sangatlah gampang, yakni perhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Dan jangan lupa untuk produk pangan, selalu lakukan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek waktu kadaluarsa. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki nomor izin edar atau nomor notifikasi dari Badan POM, dan pastikan tidak melewati masa kadaluarsa. Jadi, sebelum mengolah dan mengkonsumsi pangan, pastikan bebas dari 3 bahaya agar menjadi pangan yang sehat bagi tubuh kita. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian hadir dalam rangka mewujudkan dukungan dan fasilitasi pembiayaan untuk memberikan jaminan petani dalam berusaha tani. Seluruh jajaran dan satuan kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, mendukung dan menjamin keberlanjutan usaha tani dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional. Amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Kementerian Pertanian berupaya memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan juga upaya dalam melindungi peternak dari risiko kematian atau kehilangan sapi atau kerbau yang disebabkan oleh penyakit, beranak, dan kecelakaan, serta mengalihkan kerugian akibat risiko tersebut kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi. Tujuan asuransi pertanian diberikan untuk 1. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. 2. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain sehingga mengurangi risiko akibat gagal panen. Manfaat ikut asuransi pertanian diantaranya
1. Petani terlindungi dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen akibat bencana banjir, kekeringan, atau serangan OPT. 2. Petani mendapatkan jaminan untuk berusaha tani kembali. Asuransi usaha tani padi. 1. Sasaran adalah petani pemilik atau penggarap dengan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana. 2. Premi asuransi yang diberikan per hektar per musim tanam 180.000 dengan rincian 36.000 dibayar petani, 144.000 disubsidi pemerintah. 3. Ganti rugi yang diterima 6 juta per hektar dibayarkan melalui perusahaan asuransi yang telah ditunjuk, PT Jasindo. 4. Jangka waktu asuransi dari masa tanam sampai dengan masa panen. 5. Risik yang dijamin, gagal panen akibat hama, banjir, dan kekeringan. Asuransi usaha ternak sapi. 1. Peternak sasaran, petani dengan usaha kecil pembibitan atau pembiakan. 2. Premi asuransi 200.000 dengan rincian 40.000 dibayar petani, 160.000 disubsidi pemerintah per ekor per tahun. 3. Ganti rugi 10 juta per ekor dibayarkan melalui perusahaan asuransi yang telah ditunjuk, PT Jasindo. 4. Jangka waktu pertanggungan 1 tahun sejak dibayarkan premi. 5. Risiko yang dijamin, ternak mati akibat penyakit, kecelakaan, melahirkan, dan ternak hilang akibat pencurian. Berikut kriteria petani yang mendapatkan AUTP dan AUTS. 1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani. 2. Petani maupun penggarap yang memiliki lahan sawah dan usaha budidaya tanaman. 3. Petani yang memiliki nomor induk kependudukan. 4. Lahan beririgasi, lahan rawa, dan lahan sawah tadah hujan. Ganti rugi akan disalurkan kepada para petani atau peternak jika terjadi kerusakan maupun kehilangan ternak yang diasuransikan. Dalam pengajuan klaim ganti rugi, petani atau peternak mengikuti prosedur pengajuan klaim dengan mudah. Berikut alur prosedurnya. 1. Petani atau kelompok tani memberitahukan tentang kerusakan tanaman kepada petugas pertanian setempat. 2. Petani yang didampingi petugas Dinas Pertanian menyampaikan kerusakan kepada asuransi pelaksana. 3. Asuransi pelaksana kemudian menyampaikan kepada petugas pemeriksa klaim untuk dilakukan pengecekan kerusakan tanaman. Pihak asuransi pelaksana akan menyetujui jika klaim diterima dan melakukan pembayaran dana klaim ke petani atau kelompok tani. 4. Petugas POPT atau PHP atau PPL memberikan laporan hasil klaim kepada Dinas Kabupaten atau Kota. 5. Dinas Kabupaten atau Kota memberikan laporan kepada Dinas Provinsi. 6. Dinas Provinsi memberikan laporan kepada Kementan Ditjen PSP. 7. Asuransi pelaksana membuat laporan yang ditujukan untuk Kementan Ditjen PSP. Berikut merupakan prosedur asuransi usaha ternak sapi. 1. Sementara pada AUTS, jika terdapat kematian atau kehilangan hewan ternak, peternak dapat memberitahukannya permasalahannya kepada petugas ternak setempat. 2. Petugas ternak akan menyampaikan laporan tersebut kepada asuransi pelaksana. 3. Petugas asuransi akan melakukan pemeriksaan pada klaim tersebut. 4. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila klaim disetujui oleh pihak asuransi, maka akan dilakukan pembayaran ganti rugi pada peternak. 5. Bersamaan dengan itu, dokter hewan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Dinas Kabupaten atau Kota sebagai bukti adanya klaim tersebut. 6. Kemudian Dinas Kabupaten atau Kota akan meneruskannya ke Dinas Provinsi. 7. Dari Dinas Provinsi barulah pelaporan tersebut disampaikan kepada Kementan yang juga menerima pelaporan terhadap klaim yang sama dari asuransi pelaksana. Sebagai wujud upaya melindungi petani dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen dan peternak dari kehilangan atau kematian hewan ternak, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 membuat program AUTP dan AUTS yang diharapkan dapat melindungi para petani dari kerugian akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT, dan peternak dari kehilangan atau kematian hewan ternak. Dengan cara mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.
Program AUTP dan AUTS diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada petani dan peternak dalam mengelola risiko dan sistem berusaha tani yang baik. PMK adalah penyakit mulut dan kuku pada hewan. PMK atau FMD, Foot and Mouth Disease, disebabkan oleh virus RNA dengan genus Aptovirus keluarga Picornaviridae. Ukuran virus ini sangat kecil, sekitar 20 milimikron. PMK bukan termasuk penyakit zoonosis, artinya tidak akan menular kepada manusia. Tetapi PMK sangat mudah menular pada hewan yang memiliki kuku belah atau genap. Contohnya sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Virus pada PMK punya masa inkubasi, selisih waktu di mana hewan mulai terinfeksi dan timbul gejala, yaitu selama 2-14 hari. Hewan terinfeksi PMK memiliki gejala-gejala berikut. Mengalami lepuh atau luka berisi cairan pada bagian lidah, gusi, hidung, dan kuku. Mengeluarkan air liur secara berlebihan. Hilang nafsu makan, dan tinggi suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Hewan tidak bisa berjalan, hingga mengalami kematian mendadak. Penularan PMK secara umum bisa melalui 3 cara. Cara langsung contohnya melalui bersentuhan dengan hewan terpapar, inhalasi atau pernafasan, dan perkawinan alami juga buatan. Cara tidak langsung contohnya melalui udara dan berbagai komponen perantara. Dan cara ketiga melalui pakan dan minum. PMK sebenarnya bukanlah penyakit baru di Indonesia. Tahun 1887, PMK masuk Indonesia melalui import sapi perah dari Belanda. Tahun 1983, terjadi wabah PMK di Jawa dengan satu jenis serotype virus, yaitu serotype O. Melalui vaksinasi, akhirnya pada tahun 1986, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Yang terbaru, Mei 2022 ditemukan PMK di 4 kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Provinsi Aceh. Wabah PMK tahun 2022 memiliki 7 jenis atau serotype virus dengan kode serotype O, A, C, SAT1, 2, 3, dan Asia 1. Bagi peternak di Indonesia, dampak nyata penyakit ini adalah penurunan berat badan dan produksi susu ternak, keguguran, dan kemandulan ternak. Yang terparah adalah kematian ternak terinfeksi PMK. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi wabah PMK, di antaranya isolasi ternak dan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Menjaga kebersihan kandang, sanitasi, dan penyemprotan desinfektan pada ternak dan juga semua peralatan. Pemusnahan hewan ternak yang meninggal karena virus PMK. Terakhir, dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk bidang pertanian. Potensi pangan Indonesia dari bidang pertanian terdiri atas 77 jenis sumber karbohidrat, 228 jenis sayuran, 389 jenis buah-buahan, dan 26 jenis kacang-kacangan. Tapi, bagaimana dengan keamanan pangan itu sendiri? Dalam mewujudkan keamanan pangan yang baik, tentunya menjadi tanggung jawab kita semua dalam menjaga keamanan pangan di sepanjang rantainya. Rantai pangan terdiri dari budidaya, panen, pasca panen, distribusi, retail, hingga dikonsumsi. Saat pangan melewati rantai pangan, tentu adanya kemungkinan pangan tercemar oleh 3 cemaran. Yang pertama, cemaran fisik seperti serpihan kayu, pecahan kaca, kerikil, serta rambut. Yang kedua, cemaran kimia, yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan, logam berat, serta racun. Dan yang ketiga, cemaran biologi yang berasal dari serangga maupun mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Setelah kita mengetahui cemaran yang mengancam keamanan pangan, lalu bagaimana cara mengatasi cemaran tersebut? Cara budidaya yang baik sesuai aturan, cara penanganan saat pasca panen yang baik, cara distribusi yang baik, cara retail yang baik dengan memperhatikan aspek keamanan pangan. Untuk menjamin keamanan pangan, pemerintah melakukan pengawasan termasuk untuk pangan segar asal tumbuhan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Pengawasan keamanan pangan dilakukan baik pre-market seperti melalui pendaftaran maupun post-market seperti monitoring. Dengan terjaminnya keamanan pangan di sepanjang proses rantai hingga ke tangan konsumen, tentu hal ini memberikan dampak yang besar seperti melindungi kesehatan masyarakat demi masa depan bangsa Indonesia yang sehat dan sejahtera. Siapa nih yang sering makan mie pakai nasi? Makan steak pakai nasi, bahkan makan pizza pun pakai nasi. Apa-apa harus pakai nasi. Kebanyakan orang Indonesia beranggapan bahwa belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, banyak sekali jenis pangan lokal yang dapat mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Salah satunya adalah kentang. Tahukah kamu? Kentang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang lezat dan menyehatkan. Salah satunya adalah mashed potato. Mashed potato atau kentang tumbuk dibuat dari kentang yang mengandung karbohidrat, protein, kalium, asam folat, vitamin B6, dan vitamin C. Selain itu, kentang juga memiliki kandungan serat yang baik untuk pencernaan. Mashed potato sangat cocok disajikan sebagai pendamping steak. Dalam satu porsi steak 100 gram dan mashed potato 55 gram ini, terdapat 462 kalori, 18,06 gram lemak, 39 gram karbohidrat, dan 32,29 gram protein. Jadi, selain mengenyangkan, makan kentang juga menyehatkan loh, tidak kalah dengan nasi. Yuk, mulai sekarang makan makanan yang beragam. Kenyang tentu gak harus nasi kan?
Irigasi perpompaan merupakan sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah. Setelah mengetahui apa itu irigasi perpompaan, kawan Gunawan penasaran gak sih dengan tujuan pengembangan irigasi perpompaan tersebut? Tujuan yang pertama yaitu untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dan diharapkan irigasi perpompaan dapat meningkatkan intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah. Dengan tujuan di atas, jadi makin yakin ya kawan Gunawan kalau manfaat dari irigasi perpompaan ini sungguh nyata. Nah, bagaimana dengan kriteria penerima dan juga kriteria lokasinya ya? Berikut penjelasannya. Untuk kriteria penerima bantuan irigasi perpompaan, pertama, petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani atau Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif. Kedua, kelompok tani atau Gapoktan atau P3A membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan atau UPKK. Ketiga, memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kriteria lokasi adalah sebagai berikut. Pertama, area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sumber airnya tersedia, namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi. Kedua, lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air atau kekeringan, terutama pada musim kemarau. Ketiga, batas maksimal sudut elevasi kemiringan untuk memungkinkan air dapat disalurkan dari posisi lebih rendah ke lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan? Nah, pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Apa saja yang termasuk tahap perencanaan? Tahap perencanaan dimulai dengan membuat tim teknis yang selanjutnya menyeleksi dan menetapkan calon penerima kegiatan irigasi perpompaan. Setelah itu, disusul dengan survei, desain irigasi perpompaan, penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK, sampai dengan tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah. Selanjutnya, ada tahap pelaksanaan fisik yang dimulai dari pembersihan lokasi sampai dengan konstruksi. Lalu, ada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan yang bersangkutan dengan laporan pertanggungjawaban pengawasan dan pengendalian serta memperhatikan indikator kerja. Kawan Gunawan, berikut ini adalah beberapa contoh irigasi perpompaan yang berada di Indonesia. Kegiatan pengembangan irigasi perpompaan merupakan alternatif penyediaan air dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Mengingat ketersediaan air belum rata sepanjang waktu dan tempat,
Gunawan, selamat datang di Animatani. Kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan untuk pengaturan air irigasi. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan irigasi sangat besar, sehingga butuh kehadiran pemerintah untuk memfasilitasinya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian hadir melalui Ditjen PSP senantiasa memberikan bantuan melalui program pembangunan jaringan irigasi tersier. Output dari program ini adalah merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dengan harapan permasalahan air untuk lahan pertanian teratasi. Kita tahu bahwa pentingnya irigasi pertanian. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, yang berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas irigasi menurun. Merujuk pada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi menjadi kewenangan pemerintah yang membidangi sumber daya air. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani dengan memfasilitasi pengelolaan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau disingkat program RJIT. Lalu, siapa saja sih yang dapat menerima bantuan RJIT? Pertama, petani yang tergabung dalam wadah Poktan, Gapoktan, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A atau gabungan P3A yang terdaftar dalam database Simluhtan Kementerian Pertanian dan sah terdaftar di kabupaten atau kota setempat. Ditjen PSP membuka seluas-luasnya kepada seluruh petani untuk mengakses bantuan pemerintah dalam mengajukan RJIT sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku. Petani diharapkan proaktif dalam berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk dapat mengakses bantuan pemerintah. Kriteria lokasi program RJIT diantaranya adalah: pertama, saluran tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan peningkatan. Kedua, lokasi yang mempunyai saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air. Ketiga, lokasi memiliki jaringan irigasi desa yang tersedia sumber air dan dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi. Keempat, lokasi yang diajukan dilengkapi dengan titik koordinat. Untuk mengajukan bantuan program RJIT, bagaimana caranya? Pertama, memastikan petani sudah tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan. Kedua, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat di tingkat kabupaten. Ketiga, melengkapi persyaratan dan kriteria bantuan pemerintah secara administrasi. Keempat, bersama dengan petugas Dinas Pertanian melakukan inputting ke sistem aplikasi e-proposal dan memastikan Poktan atau Gapoktan masuk dalam kelompok penerima manfaat bantuan pemerintah. Kelima, berperan aktif melalui Dinas Pertanian setempat untuk memantau progres e-proposal yang diajukan sampai dengan penerimaan bantuan program RJIT. Ditjen PSP menjamin bantuan pemerintah yang diberikan bersifat gratis. Apabila ada oknum melakukan penyimpangan dalam pengajuan bantuan RJIT, diharapkan petani, Poktan, Gapoktan dapat melaporkan ke pihak berwajib. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian, melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Program RJIT ini diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia dan mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Pemerintah hadir mendorong petani sejahtera.